Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang kudus yang kita rayakan hari kelahirannya ini ada dua ya. Pertama kan Bunda Maria ya. Dan yang kedua adalah Santo Yohanes Pembaptis. Tidak ada orang kudus yang lain ya, yang kita rayakan hari kelahirannya. Bunda Maria dan Santo Yohanes Pembaptis, mereka ini berkaitan langsung dengan Tuhan Yesus. Perkandungan, sekitar perkandungan dan
kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ada keajaiban yang sedang berlangsung. Kalau kita perhatikan ya, Zakaria, Elisabet ini kan sudah lanjut usia. Dan dikatakan Elisabet mandul. Secara medis tentu sudah lanjut usia, sudah umur, ya, sudah jompo gitu ya. Apalagi mandul ya, tidak mungkin ya, bisa melahirkan anak ya. Namun semua karena ya kemurahan Tuhan ya, anugerah Tuhan. Dan juga Elisabet dan Zakaria ya, tak pernah henti-hentinya ya mohon anugerah keturunan. Akhirnya Tuhan memberi ya, anugerah keturunan ya, kepada Elisabet dan Zakaria. Ketika Zakaria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa istrinya Elisabet akan mengandung, karena sudah umur dan sebagainya, membuat ia tidak percaya ya, akan warta malaikat Gabriel kepadanya. Dan akhirnya ia menjadi bisu. Dan tadi seperti dikisahkan, ketika Yohanes Pembaptis ya, berusia 8 hari, ya, adat di sana ya pemberian nama ya, pada umur bayi umur 8 hari. Ketika Zakaria minta alat tulis dan memberi nama Yohanes, maka pulihlah ya kemampuan ia berbicara dengan memberi nama anaknya Yohanes, nama yang diberikan oleh malaikat. Maka pulihlah ya kemampuan Zakaria ya untuk berbicara ya. Dan bagaimana tadi dikatakan ya, Zakaria ya memuji Tuhan ya, memuliakan Allah yang terkenal dengan kidung ya Zakaria. Pujian madah ya, yang dipanjatkan kepada Allah ya, atas anugerah putranya dan juga panggilannya Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan ya, bagi Tuhan. Peranan Yohanes Pembaptis, dia mendahului Tuhan ya. Ia mempersiapkan jalan baginya. Maka nampak dalam pewartaannya dan juga melalui kesaksian hidupnya di padang gurun, seruan yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah ajakan untuk bertobat, sebab kerajaan Allah ya sudah dekat, dan mengajak mereka ini memberikan diri ya, dibaptis sebagai tanda pertobatan. Dan Yohanes Pembaptis mewartakan ya, kedatangan Tuhan, memperkenalkan Yesus, anak domba Allah, ya, dan mengantar kedua muridnya kepada Tuhan Yesus ya, menjadi murid dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya para dikasih, ketika Tuhan Yesus ya, sudah datang ya,
Yohanes Pembaptis menyadari bahwa yang disiapkan sudah datang, ia harus menjadi besar dan dirinya harus menjadi kecil. Saudara dan kasih, melalui perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk meneladan semangat hidupnya. Semangat hidupnya yang sungguh luar biasa. Ia sebagai pendahulu kedatangan Tuhan mempersiapkan jalan baginya. Kita menyadari banyak dari sama kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya kepadanya. Hendaknya hidup kita, apa yang kita wartakan, apa yang kita kerjakan, hendaknya bisa menjadi sarana pembuka jalan bagi Tuhan yang akan datang sendiri mengunjungi umat manusia yang belum percaya kepadanya. Hendaknya kita mempunyai semangat hidup seperti Yohanes, membuka jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Kiranya melalui hidup kita, apa yang kita kerjakan, kita wartakan, hendaknya bisa menjadi sarana bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, percaya kepadanya, supaya bisa menjadi sarana pembuka jalan bagi orang lain untuk menerima keselamatan. Yang harus kita wartakan dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Ini yang harus menjadi seperti Yohanes, yang diwartakan adalah Tuhan Yesus Mesias, Anak Domba Allah. Ini yang harus menjadi pewartaan hidup kita, di mana kita berada, melalui kesaksian hidup kita, hendaknya yang kita wartakan adalah Tuhan. Kita juga bisa meneladan kerendahan hati Yohanes Pembaptis yang sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan semakin besar, dia semakin kecil. Hendaknya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, ini semakin memuliakan Allah kita, Tuhan kita. Tuhan kita semakin dikenal oleh banyak orang, semakin dimuliakan, semakin disembah, dijunjung tinggi, melalui kesaksian hidup kita. Maka hendaknya kita semakin meneladani kerendahan Yohanes Pembaptis yang sungguh luar biasa, dan juga kesederhanaan dalam hidupnya, tinggal di padang gurun, makan madu dan belalang, pakaian yang bulu kulit binatang. Ini menampakkan kesederhanaan dalam hidup. Kiranya melalui hari raya ini, marilah kita meneladani semangat hidup yang sungguh luar biasa dari Santo Yohanes Pembaptis. Ini yang harus kita usahakan, kita perjuangkan dalam hidup kita, agar semakin banyak orang menerima keselamatan dari Allah kita, dan Tuhan kita, Bapa kita, semakin dimuliakan oleh umat manusia di muka bumi ini.